Kasihan mereka. Sampai kapan juga kalian Islam aja mau dibodoh-bodohin sama pimpinan kalian? Mau-maunya dibodoh-bodohin. Ya, ingat Rasulullah mengatakan ada du'at ila abwabi jahannam, dai-dai yang menyuruh kepada neraka jahannam. Jangan jadi katak dalam tempurung, keluar sedikit, belajar sedikit, gunakan akal, gunakan otak wahai Islam jamaah. Sudah banyak dari kalian yang sadar, tidak mungkin semua sepakat. Yang sadar itu ribuan orang kemudian semuanya bohong, enggak mungkin. Mereka semua dituduh bohong. Enggak mungkin ribuan orang sepakat bohong. Kalian gunakan akal kalian. Yang keluar Islam jamaah orang cerdas-cerdas, ulama kalian yang kalian anggap ulama sudah sadar. Kalian belum sadar-sadar, sampai kapan kalian mau sadar? Kalau bukan karena dunia yang menutup hati kalian. Hati-hati, kematian datang dengan cepat ya. Taib. Orang di Mekah sekian banyaknya. Ada yang belakangan ini konglomerat orang kaya juga cerita, saya sadarnya ketika saya di Mekah Ustaz. Gimana? Saya di atas hotel Hilton hotel yang mahal itu, di atas di bawah orang ribuan orang. Terus saya tersadarkan, saya ngomong dengan istri, coba dilihat itu. Orang segitu banyaknya masa masuk neraka semua? Masa hanya kita, jamaah kita tok yang masuk surga? Ini nggak mungkin, nggak mungkin. Pulang nyari saya, nyari channel YouTube, nyari apa itu kan? Sadar dia, sadarkan oleh Allah. Ini contoh. Artinya kalau orang betul normal berpikir itu, ya, itu akan sadar dia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbuna bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu istumuha bima kuntum ta'malun. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yudhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi amma ba'du. Ikhwatal Islam, ikhwatal iman, akramanallah wa iyyakum. Semoga Allah senantiasa memuliakan kita semua. Tayyib, ma'asyiral muslimin yang menyimak channel ini, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, semoga kita semua bisa selalu bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmatnya. Sampai saat ini kita masih menyapa antum semua di channel ini. Alhamdulillah memang sudah sedikit agak lama karena memang ada beberapa kesibukan yang cukup menyita waktu, sehingga baru sempat ana untuk kembali dalam channel ini. Tapi ma'asyiral muslimin, di pembukaan tadi kita sudah digetarkan dengan pernyataan Ustadz Firanda Andirja, Dr. Firanda Andirja LCMA. Beliau adalah salah satu ulama Indonesia yang lulusan Universitas Islam Madinah, ya, pendidikan beliau. Tapi ma'asyiral muslimin, cukup menggetarkan ya tadi pernyataan Ustadz, dan semoga itu kurang lebihnya menjadikan kita semakin sadar ya, terutama antum semua yang masih di dalam Islam jamaah. Jadi kita angkat topik maupun pernyataan atau statement-statement Ustadz luar ya, agar antum juga mau berpikir. Karena ma'asyiral muslimin biasanya yang kalau itu menyampaikan itu kami, khususnya para mantan, mereka mengasumsikan atau sudah meng-underestimate ya kepada kami bahwa itu hanya fitnah, itu hanya ungkapan sakit hati dan lain sebagainya. Tapi yang menyampaikan ini adalah ustadz luar ya, ustadz yang tidak ada hubungannya dengan Islam Jamaah LDII, tidak mengetahui asal akar kesesatan kita, kemudian ya akhirnya memfatwakan atau statement seperti itu. Semoga antum semua segera sadar, dan tidak henti-hentinya kami menyadarkan antum semua dari gubangan doktrin maupun kesesatan yang ada dalam Islam Jamaah. Tayyib, ma'asyiral muslimin, akhir-akhir ini banyak sekali perkembangan ya, terutama kami menyoroti juga ikhwah hijrah juga
maupun umat Islam pada umumnya di Indonesia sangat prihatin dengan kondisi di Gaza, Palestina saat ini, di mana Zionis Yahudi tidak henti-hentinya untuk menggempur dan membombardir ya jalur Gaza dan mengakibatkan tragedi kemanusiaan, pelanggaran hak asasi manusia yang luar biasa. Sampai saat ini sudah ribuan korban, 3.000 atau 4.000 sudah. Semoga mereka memperoleh pahala sebagai pahala mati syahid ya, sehingga mereka langsung ya masuk surga selamat dari neraka. Jadi kita selalu mendoakan saudara-saudara kita Islam di Palestina. Allahumma ansur lil ikhwanil muslimina fi Palestina. Semoga Allah selalu menolong saudara-saudara Islam kita di Palestina. Jadi masalah muslimin seperti ikhwah hijrah juga banyak juga yang menggalang dana ya, juga berbaur dengan umat Islam yang lain untuk membantu saudara-saudara kita yang tertimpa atau sedang diuji oleh Allah, dan semoga mereka yang sudah meninggal dunia mendapat anugerah kematian yang paling dirindukan, yang paling dicemburui umat Islam, yaitu mati syahid. Jadi ma'asyiral muslimin, tentunya kita selama sebagai umat muslim juga kami tidak henti-hentinya untuk berjuang berdakwah, terutama menyelamatkan saudara-saudara kami yang masih dalam Islam Jamaah, karena itu adalah ladang dakwah kami, ladang pahala kami, dan sebagai bentuk keprihatinan, dan kami tidak henti-hentinya menyampaikan bahwa kami mempunyai kewajiban kepada antum semua, terutama bagi keluarga kami yang masih dalam Islam Jamaah. Kami menetapi dalil ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Baik, ma'asyiral muslimin, kita baru-baru ini, mungkin baru kemarin dikejutkan salah satu peristiwa, yaitu yang terjadi di LDII atau Islam Jamaah, yaitu mereka menjalankan Rakernas atau Rapat Kerja Nasional tahun 2023 yang sudah dihelat ya di Pondok Minhajur Rasyidin, Jakarta Timur, Pondok Gede, Jakarta Timur. Kemudian kalau kita lihat peristiwa-peristiwa sebelumnya, bahwa ikhwah hijrah ya yang tergabung juga dalam FPHW atau Forum Persaudaraan Hijrah Wasatiyah, kemudian juga banyak sekali organisasi keagamaan di Bandung yang bersatu, kemudian menyelenggarakan surat terbuka kepada Presiden atau kepada DPR, kemudian kepada para menteri, juga kepada calon-calon capres maupun cawapres, karena ini adalah tahun politik, ini adalah tahun yang dimana berbagai pihak yang mempunyai kepentingan politik tentunya berusaha untuk meraih massa sebanyak-banyaknya, dan momentum ini rupanya juga disiasati dengan baik oleh Islam Jamaah dengan statement mereka, bahwa mereka menyatakan jumlah anggota mereka cukup mempunyai nilai jual yang tinggi ya, seperti ketua umumnya menyampaikan bahwa jumlah anggota LDII seluruh Indonesia mencapai 30 juta, yang memiliki suara aktif 22 juta jiwa, dan lain sebagainya. Ada statement 15 juta. Kalau jumlah warganya itu sendiri, pengikutnya ada berapa kira-kira di Indonesia? Kita tidak mendaftar karena namanya orang datang ke pengajian gitu ya. Karena istilah yang dinamakan anggota, yang dinamakan anggota itu justru yang disebut adalah pengurus atau mantan pengurus, itu baru disebut anggota. Adapun yang lainnya ya simpatisan atau jamaah gitu saja. Oke. Kalau NU kan sekitar 80 juta tuh. Itu
Pernah Muhammadiyah itu 40 juta. ada satu ensiklopedia yang melaporkan itu. Di situ ditulisnya 10 atau 15 juta gitu. 10 atau 15 juta, artinya hampir separuh dari Muhammadiyah ya jumlahnya. Itu kemudian yang menjadi titik tolaknya, jumlahnya 10 sampai 15 juta, hampir separuh dari Muhammadiyah. Ngomong Masrul Muslimin ini kalau kita teliti maupun kita yang dulu merasakan itu, kayaknya ini adalah suatu bentuk kebohongan publik yang mereka lontarkan supaya para elit-elit politik maupun pihak-pihak yang dalam hal ini terutama khususnya capres dan cawapres tertarik ya dengan mereka ya, mendukung gerakan mereka dan lain sebagainya, merangkul mereka ya, mau membackup mereka dan lain sebagainya dengan tendensi-tendensi lainnya. Jadi mereka menjual suara ya, yang sebenarnya jumlah suara mereka tidak sebanyak itu, jauh di bawah itu. Kalau kita asumsikan suatu semua daerah ya, semua daerah di Indonesia itu sekitar katakanlah 300 sampai 320 daerah saja. Nah itu datanya valid 320 daerah se-Indonesia ya. Kemudian kita asumsikan di setiap daerah itu ya memang ada daerah-daerah yang cenderung gemuk ya. Gemuk itu mana ada yang jumlahnya itu satu daerah itu bisa 6.000 atau 4.000 ya. Apa itu tergantung populasi dan posisi daerah itu di mana. Seperti di Jateng, di Solo itu banyak sekali memang itu adalah pusat-pusat Islam jamaah. Itu paling banyak itu sekitar 4.000 sampai 6.000. Bahkan banyak sekali daerah-daerah yang hanya kurang dari 1.000 atau bahkan cuma ratusan saja jumlahnya ya. Banyak sekali itu terutama di luar Jawa maupun daerah-daerah yang apa itu agak terpencil maupun di luar negeri itu jumlahnya cuma ratusan bahkan puluhan saja. Nah kalau kita asumsikan katakanlah oke, kita patok nilai rata-rata misalkan satu daerah itu adalah mungkin 3.000 sajalah, dan itu saya pikir sudah markup yang banyak ya. 3.000 kali 320 katakanlah ya, itu kurang dari 1 juta populasi Islam jamaah ya. Apalagi kalau kita mendekati data yang lebih valid itu hanya kisaran 1.500 kalau kita rata-rata katakanlah boleh 1.500 atau 2.000 sajalah, itu sudah cukup markup juga jumlahnya. Apalagi kalau cuma 2.000 hanya sekitar kurang dari 700.000 jiwa. Tapi ketua umumnya ya atau apa itu tokoh-tokohnya menggembor-gemborkan kepada elit politik bahwa jumlah mereka 30 juta jiwa. Seluruh muslimin ini adalah suatu bentuk apa ya? Ya kembali lagi dusta kemudian dan lain sebagainya. Kita simak Masjidul Muslimin perkembangan yang kemarin, yaitu adalah ajakan dari forum hijrah kita yang sudah hijrah dari Islam Jamaah juga berkolaborasi dengan ormas-ormas khususnya yang ada di Jawa Barat. Mereka meluangkan surat terbuka kepada Presiden yang intinya adalah agar Presiden dan maupun jajaran-jajaran yang lainnya baik capres maupun calon cawapres pemilu yang akan datang tidak menghadiri ya Rakernas LDII ini, karena kalau tokoh-tokoh tersebut menghadiri berarti ikut melegitimasi atau ikut memperkuat posisi kedudukan mereka ya di mata masyarakat gitu ya. Jadi kita sudah melakukan antisipasi. Kita buktikan dari berbagai data yang ada, kemudian kita lakukan adalah konkret di lapangan seperti apa kita sampaikan surat terbuka ini kepada Presiden. Kita simak cuplikan berikut ini. Terkait dengan surat terbuka kepada Presiden Republik Indonesia dan yang lain-lainnya, kami mulai. Surat terbuka permohonan untuk tidak menghadiri Rakernas LDII tanggal 7 sampai 9 November 2023. Pada yang terhormat, 1.
Bapak Presiden Republik Indonesia. 2. Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia. 3. Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Republik Indonesia. 4. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. 5. Menteri Agama Republik Indonesia. 6. Jaksa Agung Republik Indonesia. 7. Kepala Kepolisian Republik Indonesia. 8. Panglima TNI. 9. Capres Anies Muhaimin. 10. Capres Ganjar Mahfud MD. 11. Capres Prabowo Gibran. Di tempat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Forum Perhudaan Hijrah Wasatiyah FPHW yang mencita-citakan terwujudnya Indonesia yang baldatun, thayyibatun, warabun ghafur, sebuah negeri yang damai, kondusif, tanpa konflik yang disebabkan oleh aliran yang berpaham takfiri, yaitu mengkafirkan sesama umat Islam. Untuk itu kami menolak keras paham takfiri dan radikalisme, yaitu paham atau aliran yang mengkafirkan sesama umat Islam secara serampangan. Salah satunya adalah Lembaga Dakwah Islam Indonesia atau LDII yang merupakan kamuflase dari Islam Jamaah, bahwa Imam Islam Jamaah LDII yaitu Abdul Aziz Bintur Hasan saat ini dalam status terlapor keterkaitan Islam Jamaah dengan LDII. Adapun keterkaitan Islam Jamaah dengan LDII adalah sebagai berikut. 1. Bahwa semua pengurus LDII mulai dari pusat sampai anak cabang PAC adalah warga Islam Jamaah. 2. LDII dibentuk oleh Amir Islam Jamaah dengan tujuan sebagai baju atau tameng Islam Jamaah untuk menutupi kegiatan Islam Jamaah, juga sebagai alat perjuangan Islam Jamaah, sehingga LDII tidak punya massa dan tidak punya dana. Yang punya adalah Islam Jamaah atau keamiran Islam Jamaah. LDII di bawah keamiran Islam Jamaah dan dalam kendali penuh keamiran Islam Jamaah. Pengurus LDII tidak bisa menggerakkan atau memerintah anggotanya tanpa seizin keamiran Islam Jamaah. 5. Bahwa Islam Jamaah adalah organisasi yang difatwa sesat oleh MUI tahun 1978. Bukti nomor 5 fatwa MUI tentang Islam Jamaah. 6. Dalam buku Saku Direktori LDII subbab tanya jawab poin ke-31 disebutkan bahwa Kiai Haji Nur Hasan Al-Ubaidah adalah pendiri Pondok Pesantren LDII Banjaran Burengan Kediri, Jawa Timur. Bukti ke-6 buku Direktori LDII. 7. Bahwa kasasi saudara Adam Amrullah nomor perkara 1293 K garis miring Pitsus garis miring 2015 tentang LDII sebagai topeng untuk menutupi kegiatan Islam Jamaah atau Quran Kaji Jamaah yang sampai saat ini masih menyebarkan paham terlarang atau sesat menurut Kejaksaan Agung maupun MUI. Bukti nomor 7. 8. Bahwa di kanal YouTube Potekin dalam judul LDII atau Kemarahan Sang Imam yang dibiat di menit 00 sampai 02.43 Imam Islam Jamaah mengatakan, padahal aku jelas
selain jamaah Taibun, Taibun turbo ini diomongkan apa ada ini? Ini kalau sangat nggak pantas diomongkan. Taibun itu mau lawan wanita yang Taibun itu kotoran manusia. Turbo itu vagina wanita yang gosok itu. Jadi ini omongan si Amirnya. Jadi tidak hanya sekedar Taibun dan turbo, tapi lebih dari itu. Jadi tidak sekedar kafir. Ini juga percakapan direkam di pondok pesantren Minhajul Rosyidin yang akan diselenggarakan Rakernas LDI pada tanggal 7 sampai 9 November 2023. Kesesatan Islam Jamaah atau LDI. Dari 10 kriteria sesat yang telah ditetapkan pada Rakernas MUI tahun 2007, maka menurut kami Islam Jamaah atau LDI terdapat 3 kriteria kesesatan sebagai berikut. 1. Poin kedua, yaitu meyakini dan atau mengikuti akidah yang tidak sesuai dengan dalil syar'i Al-Quran dan Al-Sunnah, bahwa ajaran Islam Jamaah atau LDI meskipun sudah melaksanakan rukun Islam dengan tertib dan meyakini rukun iman, tapi bila belum berbeat kepada Amir Islam Jamaah, maka Islamnya tetap tidak sah, amalnya tidak diterima, dan mati wajib masuk neraka. Berarti ini adalah bid'ah akidah. 2. Pada poin kelima, yaitu melakukan penafsiran Al-Quran tidak berdasarkan kaidah tafsir, bahwa di Islam Jamaah atau LDI belum pernah diajarkan atau dikajikan tafsir Al-Quran seperti tafsir Ibnu Katsir, tafsir At-Tabari, tafsir Al-Qurtubi, dan lain-lain. Mengaji Al-Quran dan Al-Hadis di Islam Jamaah atau LDI hanya berdasarkan pada mangkul dari Haji Nur Hasan dan tidak boleh menerima ilmu dari ulama selain Haji Nur Hasan karena dianggap sudah tidak murni. Dan ternyata banyak sekali pengertian pemahaman Al-Quran dan Al-Hadis yang menyimpang, ya, seperti penafsiran Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 3. Nah ini kan alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Wa mimma razaqnahum yunfiqun ini oleh LDI diartikan wajib untuk infak persenan itu 10%. Nah ini penyimpangan ini. Padahal itu sebenarnya kan sedekah sunnah. Nah, kemudian surat Al-Imran ayat 103. Pak tasimu bikabli jami'an. Jami'an ini di LDI diartikan berjamaah, beramir, berbeat, dan bertoat. Ini penyimpangan. Padahal itu jami'an bermakna kesemuanya atau bersama-sama. Kemudian surat An-Nisa 59. Ya ayyuhalladzina amanu atiullah wa atur rasul wa ulil amri minkum. Ulil amri minkum ini diartikan amir dia, bukan penguasa. Jadi bukan penguasa atau pemerintah. Ini penyimpangan. Fa in tanaza'tum fi shay'in farudillah wa rasulih. Kalau ada perselisihan dikembalikan Quran hadis, tapi kenyataan tidak, dikembalikan pada amirnya. Gitu. Kemudian Al-Isra ayat 1. Yauman nadukula unasim bi imamihim. Besok hari kiamat manusia dikumpulkan dengan imamnya. Jadi ini diartikan lettered imamnya. Sehingga kalau orang nggak punya imam langsung neraka.
maka imamnya berani nasihat NU Muhammadiyah gak punya imam, maka langsung neraka. Padahal imamnya ini adalah nabinya atau buku catatan amal. Gitu. Selanjutnya Mas Agung. Dengan mempertimbangkan fakta-fakta di atas, kami memohon kepada bapak-bapak untuk tidak menghadiri acara Rakernas LDI yang akan dilaksanakan pada tanggal 7 sampai 9 November tahun 2023 di Ballroom Minhajul Rosyidin, Pondok Gede, Jakarta Timur, Jakarta. Sehingga tidak menimbulkan persepsi di masyarakat bahwa pemerintah pusat mendukung aliran sesat yang berfaham radikal tumbuh kembang di negeri tercinta ini. Demikian surat terbuka ini kami buat, dan besar harapan kami Bapak berkenan menerima permohonan ini atas perhatian, dan berkenan Bapak sebelumnya kami ucapkan terima kasih, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa meridhoi dan memberikan rahmatnya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tayyib, Masyaallah muslimin, cukup hanya sedikit sekali yang kami cuplik, dan itu pun hanya intinya saja. Kalau antum misalkan ingin melihat dari awal sampai akhir, luar biasa sekali statementnya, dan data-data sudah kita ungkapkan ya di surat terbuka tersebut. Semoga Bapak Presiden maupun tokoh-tokoh bangsa maupun capres dan cawapres pemilu yang akan datang mendengar ini, dan harapan kita besar sebelumnya adalah tidak menghadiri Rakernas. Masyaallah muslimin, qadarullah, Rakernas sudah terjadi kemarin, dan ternyata tokoh-tokoh yang disebutkan itu tetap menghadiri, dan ada juga di situ ada Pak Presiden, kemudian ada juga beberapa menteri, kemudian ada capres-capres juga yang ikut dalam Rakernas itu. Masyaallah muslimin, kita coba cuplik sejenak pidato Presiden, kemudian beberapa capres berikut ini. Yang saya hormati Bapak Romo Kiai Sepuh, Bapak Kiai Haji Sultan Aulia, beserta Ketua Dewan Penasihat DPP RDI, Bapak Kiai Haji Edi Suparto Saifuddin. Yang saya hormati Ketua Umum DPP LDI, Bapak Kriswanto Santoso, para pimpinan Pondok Pesantren LDI, beserta seluruh pengurus harian DPW, DPD, LDI se-Indonesia, Bapak Ibu hadirin dan tamu undangan yang berbahagia. Tayyib, masyaallah muslimin, kalau kita lihat tadi, kali ini ada sesuatu yang mungkin implisit tersembunyi di sini, bahwa tadi Presiden menyinggung Romo Kiai ya, Abdul Aziz ya, bahkan dia disebut di awal sebelum ketum. Ini menunjukkan bahwa sebenarnya Presiden itu, kita khusnudzon, sudah mengetahui posisi beliau, dan saya yakin elit-elit politik ini juga sebenarnya, karena mereka, apalagi Presiden ya, sudah mengetahui pergerakan kita, sudah mengetahui surat terbuka itu, kemungkinan besar sudah masuk dalam ke Presiden dan tokoh-tokoh yang lain. Makanya tidak heran di sini Presiden, kalau kita lihat pembicaraannya adalah secara umum saja, ya, secara umum. Kemudian tadi sempat menyinggung salah satu tokoh, ya, Abdul Aziz, Pak Abdul Aziz itu, dia memposisikan, kalau kita lihat gesturnya, Pak Presiden ini sebenarnya tahu dia posisi Abdul Aziz ini seperti apa. Semoga kedepannya
sikap pemerintah ya yang didukung oleh fatwa-fatwa MUI dan kejaksaan semakin menguat ya, semakin menguat. Juga kemarin ada juga berita dari MUI Jawa Barat ya, ini yang cukup masif juga pernyataan beliau menyatakan untuk segera MUI mengeluarkan fatwa sesat Islam Jamaah atau LDI yang memang sudah berkali-kali sebelumnya dinyatakan sesat, dinyatakan terlarang. Nah sekarang kembali pergerakan-pergerakan kita berkolaborasi dengan organisasi-organisasi Islam, bahu-membahu saling koordinasi untuk menyelamatkan umat. Kita simak pernyataan MUI Jawa Barat yang dilontarkan setelah melakukan dialog ya, salah satunya dengan Ustadz kita Abdullah Mas'ud LC. Mas Islam Provinsi Jawa Barat mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada MUI Provinsi Jawa Barat yang telah memfasilitasi kami untuk diberikan penjelasan-penjelasan yang lebih konkret terkait dengan keberadaan LDII. Dari pertemuan yang tadi digelar, itu jelas sekali dengan berbagai macam fakta, bukti, dan lain sebagainya bahwa LDII adalah jelmaan atau makhluk lain daripada Islam Jamaah yang sudah dinyatakan kesesatannya dan istilah sesat. Nah, maka kami seluruh ormas Islam dari Jawa Barat ini memohon kepada pihak berwajib, dalam hal ini pemerintah secara formal, untuk tidak hadir pada acara Rakernas yang akan digelar pada tanggal 7 sampai dengan tanggal 9 November. Karena kehadirannya itu akan melegitimasi keberadaannya yang sesungguhnya itu adalah aliran sesat. Kemudian kami seluruh ormas Jawa Barat juga meminta kepada MUI pusat agar segera memberikan fatwa bahwa LDII adalah aliran sesat, sehingga semua ormas Islam secara nasional akan bergerak lebih leluasa, karena fatwa itulah yang kami tunggu. Dan atas dasar fatwa itulah maka kemudian kami melakukan sebuah gerakan-gerakan yang tentunya bersinergi dengan MUI di semua level untuk melakukan pemberantasan aliran sesat apapun bentuknya, apalagi memang LDII itu nanti kelak kalau MUI pusat sudah memfatwakan bahwa itu adalah aliran sesat, maka kami akan lebih leluasa untuk bergerak bersinergi dengan komponen-komponen Islam lainnya. Itu saja dari kami perwakilan Ormas Islam Jawa Barat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Masyaallah muslimin, itu tadi cukup masif juga dorongan ke MUI. Semoga MUI juga semakin tahu ya, semakin berani mengeluarkan fatwa, karena sungguh Masyaallah muslimin, kita sudah menyampaikan semua bukti, kita semua menyampaikan, menghadirkan semua saksi ya, kita sudah dilakukan konfrontasi dan sebagainya. Nah, lagi-lagi di sini kita dorong MUI untuk segera mengeluarkan fatwa itu dan ditindaklanjuti oleh kejaksaan agar segera menonaktifkan atau membubarkan organisasi ini. Itu adalah perjuangan kami dan untuk menyelamatkan antum semua yang masih ada di dalam, dan terutama keluarga-keluarga kami yang kami cintai agar selamat dari kesesatan Islam Jamaah. Masyaallah muslimin, mungkin sedikit ya video dari Ana kita sedikit untuk mengupdate perkembangan akhir-akhir ini ya, dan memang banyak sudah berita yang ada di channel-channel ikhwah lain. Ana cuma melengkapi, dan intinya kita tidak diam untuk selalu mendakwahi antum, mengingatkan antum agar mari kita keluar dari kesesatan Islam Jamaah. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.